Melalui komunitas Beauty Beyond Size Indonesia ini ya diriku kepengen menyuarakan sama perempuan-perempuan plus size di luar sana kalau kalian itu berharga dan di setiap jiwa kalian itu sudah ada talentanya masing-masing. Oh hai pemirsa, saya Angel Japardi, founder Beauty Beyond Size Indonesia. Di episode kali ini kita bakalan ngobrolin tentang berdamai dan menerima diri sendiri sehingga kita dapat menggali potensi diri. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Nah, jadi dari lahir tuh saya memang udah besar ya pemirsa. Jadi kalau misalnya lagi lebaran itu Imlek gitu ya, atau lebaran atau Natal, biasanya itu kan ada ngumpul-ngumpul keluarga atau ngumpul sama teman-teman. Nah, sudah menjadi hal yang biasa diriku ini dijadikan bahan untuk apa ya, diriku bilang bahan ejekan gitu lah ya. Biasa tuh keluarga akan bilang kayak, Angel dirimu nggak kepengen tuh atau nggak ngiler tuh ngelihat baju-baju yang dipajang di butik-butik itu atau di mall-mall itu gitu. Nah terus beberapa family 100 lah ya kita bilang ya, akan bilang kayak, ih kau nggak mau kecilin badan, nanti nggak ada cowok yang mau sama kau, jangan kau makan banyak kali. Sehingga pas lebaran itu atau pas lagi acara keluarga, jadinya sangat tidak nyaman untuk makan di, bisa dibilang di keramaian lah ya pada saat itu. Nah cuman diriku sangat bersyukur punya ibu yang sangat suportif. Ketika diriku usia sekitar 15 tahun ya kali ya, udah lupa lah ya exactly diriku usia berapa. Cuman ketika kita ada kelas les, sekitar ada 10-an murid dan guru ini cowok, dan dia bilang di depan teman-teman saya, Angel kira-kira kamu ini memang udah gak ada niat untuk ngecilin badan gitu. Kalau kamu nggak niat ngecilin badan, nanti udah gede nggak ada wedding dress ukuran kamu. Ya mungkin itu juga bukan statement yang bikin saya sampai mental breakdown apa enggak. Cuman kalau ditanya, mungkin itu yang paling diriku ingat. That's how people usually mendikte atau membuli saya. Pernah nggak sih ngerasain dibully gitu, yang benar-benar dibully sampai mentalnya down? Jujur aja sebenarnya nggak pernah. Gitu. Jadi selalu kalau diriku itu keluar main sama teman atau sama keluarga yang tadi diriku bilang, pulang itu langsung dapat suntikan positif dari mama. Jadi nggak sempat sampai kayak sedih banget, kayak ih kenapa ya aku besar kali, berdosa kali gitu, kayak oh nggak ada yang mau nih sama saya, nggak ada yang mau berteman, atau kayak people mungkin look down sama saya gitu. Nah itu nggak sampai ke titik itu. Nah proses gimana Angel bisa sampai di titik berdamai sama segala kekurangan dalam diri. Yang pertama itu karena diriku beruntung dan sangat diberkati untuk bisa berada di lingkungan pertemanan yang sangat positif. Jadi saya itu berada di organisasi Toastmasters International ketika waktu itu saya belum 17 tahun. Jadi di situ saya ketemu orang-orang yang super positif. Di sana tidak ada orang yang menghebohkan ukuran betis atau lengan saya. Di sana itu orang-orang fokus kepada kelebihan dalam diri saya. Misalnya, Angel suara kamu sangat bulat. Jadi ketika kamu kalau ngomong di depan publik itu sangat bikin telinga nyaman gitu. Orang-orang di sana akan berkomentar, Angel warna lipstick dirimu hari ini bagus. Jadi nggak ada yang heboh dengan lemak-lemak yang ada di badan saya gitu ya. Jadi dari situ membuat secara tidak langsung ya, tidak saya sadari juga. So now ketika diriku look back, itu menjadi salah satu faktor pendukung yang paling besar untuk saya bisa berdamai dengan kekurangan dalam diri saya. Saya rasa yang perlu saya highlight adalah ketika tahun 2015, saya diberi kesempatan untuk menjadi Division Director di Toastmasters International. Saya rasa 1 tahun itu saya berproses untuk duduk di jabatan kepemimpinan itu proses yang very priceless. Saya ketemu begitu banyak orang yang sangat positif dan supportive. Saya rasa di situ saya belajar hal-hal yang tidak bisa saya pelajari walaupun misalnya saya bayar workshop, saya bayar training, ya itu sesuatu yang memang harus terjun dan you have to experience that, so you gonna find out apa sih yang lu dapat gitu setelah itu.
Dan beruntungnya lagi, diriku menjadi yang termuda di dunia. Ini cerita boleh kita kilas balik ke 2017. So 2017 diriku diajakin teman untuk photoshoot. Diriku bilang, dirimu nggak salah nih ngajakin saya yang besar ini untuk photoshoot. Kan nggak cocok gitu ya. Terus dia bilang, no, karena saya melihat sesuatu dalam diri kamu ada potensi. So diriku bilang, kalau memang mau photoshoot, saya tidak mau sendiri. Saya maunya barengan sama beberapa perempuan yang plus size juga. Dan dia mengiyakan itu, akhirnya kita foto dan kita menyuarakan body positivity. So it's simply just a campaign untuk orang-orang bisa menerima kekurangan dalam diri. Itu aja gitu. Singkat cerita di 2018 ada satu ajang modeling ala-ala khusus untuk perempuan yang berat badannya minimal 80 kilo. Ya udah, akhirnya diriku daftar dan diriku ajakin salah satu teman yang diriku ajak untuk foto di 2017 itu. Singkat cerita, diriku dapat juara 1 dan si teman satu lagi nih juara 3. Nah dari situ yang bikin diriku sangat terharu dan nggak menyangka lah ya pada saat itu, di hari dimana kita diumumin juara, ambil trofi, foto segala macam, ibunya dan teman saya ini datengin saya dan bilang, Angel terima kasih sudah mengangkat derajat saya dan keluarga saya. Nah pada saat itu saya mendengarkan cerita beliau, ternyata menjadi perempuan gendut itu bisa setidak bernilai itu di mata keluarga. Dan diriku ngerasa sedih banget sih ya ketika keluarga loh yang menganggap dan melihat kita itu tidak ada apa-apanya. Kayak lu gendut lu bisa apa? Dari situ diriku ngerasa kayak prestasi itu cuman titipan untuk Angel supaya Angel lebih bisa merangkul lagi perempuan plus size di luar sana. Supaya kalau memang si Angel yang gede ini juga bisa, mereka juga bisa dan mereka juga deserve untuk dapat opportunity ini gitu. Melalui komunitas Beauty Beyond Size Indonesia ini ya diriku kepengen menyuarakan sama perempuan-perempuan plus size di luar sana kalau kalian itu berharga dan di setiap jiwa kalian itu sudah ada talentanya masing-masing. It takes time untuk kalian nemuin dan sadar gitu di titik mana sih yang menjadi talenta kalian gitu. Nah kalau ditanya kenapa si Angel ini sekurang kerjaan itu untuk mau berbagi, menurut diriku kayak mana ya? Ada titik di mana diriku itu duduk di tepi danau atau pas naik-naik gunung, diriku ngerasa kayak ya ampun manusia ini ternyata kecil ya. Dan masalah yang kita pikir gede banget, kayak udah mau kiamat gitu, ternyata ketika kita di puncak gunung tuh kayak ya ampun secuilnya kau Angel gitu. Terus diriku jadi tanya sama diri sendiri kayak kira-kira hidup ini sebenarnya untuk apa? Cari sukses yang seperti apa? Saya rasa setiap dari kita harus punya definisi sukses kita masing-masing sehingga kita itu menjalani hidup tidak terlalu terpengaruh oleh distraksi yang ada ya, apalagi di zaman sekarang. Nah dari situ diriku menemukan purpose jadinya, kayak tujuan gitu. Diriku pikir diriku dikasih kesempatan untuk lahir di bumi pertiwi ini. Setidaknya diriku bisa menjadi pribadi yang impactful, membawa nilai positif dalam kehidupan orang lain. Udah sesimpel itu, bukan mau nyari nama apa segala macam, not at all. Dan diriku tidak pernah menyangka Beauty Beyond Size itu tiba-tiba bisa ada di tabloid Nova, bisa tiba-tiba diundang radio. It's not even on my plan gitu, not at all gitu. Tapi itu tadi ya, ternyata semesta tuh bekerja sedahsyat itu. Jadi dari proses ini diriku pengen bilang kayak teman-teman di luar sana, kalau kalian ada niat baik, ada kepengen bikin karya atau bikin gerakan yang memang kalau tujuannya udah dirimu yakini adalah sesuatu yang baik dan positif, ambil langkah gitu. Karena kalau energinya positif, seluruh semesta jagat raya ini akan mendukung dan akan mempertemukan dirimu dengan jiwa-jiwa yang sefrekuensi. Untuk teman-teman di luar sana yang masih dalam proses menerima dan memaafkan diri sendiri atau masih banyak negative self-talk dalam diri, diriku harap teman-teman bisa segera ngecek dulu
teman-teman first circle kalian itu orang yang seperti apa. Mungkin first circle tadi ini bukan orang-orang yang bisa membawa dirimu untuk naik kelas, harus segera tahu langkah apa yang diambil. Orang-orang di sekitar dirimu yang dirimu jumpai setiap hari, orang-orang yang dirimu spend time dan minum-minum kopi, chit-chat, apa segala macam, ya itu orang-orang yang sangat berpengaruh untuk mental kamu dan pertumbuhan kamu. Saya rasa itu, dan setelah itu ambil jeda untuk ngobrol sama diri sendiri, untuk catat dan menyadari apa sih kekurangan dalam diri teman-teman gitu. Baru kita lihat kekurangan ini memang sesuatu yang udah mutlak, yang nggak bisa kita ubah, or something yang kita bisa ubah. Kalau memang dirimu memutuskan untuk mengubah, then take action. If it is something that we cannot change, then we have to deal with it and accept that, dan fokus ke hal-hal positif dalam diri kita. Kalau begitu, hati kita udah damai nih ya, menjalani hari-hari. Jadi udah nggak ada lagi negative self-talk. Dan kalau udah tidak ada negative self-talk, lebih damai untuk jadi diri sendiri. Nah dari situ kita pasti lebih kayak nyaman untuk experience new things dan mengambil langkah ke depan yang lebih baik. Oh hai pemirsa, sekian dulu ya perbincangan kita kali ini tentang menerima dan memaafkan diri sendiri sehingga kita dapat menggali potensi diri. Semoga bermanfaat. Bye!